Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rangga Arya Pradana dengan NIM 123210191, kelas Informatika F. Dan saya Giovanni Ramdhanu, NIM 123210195 dari kelas Informatika F. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu database tentang pemesanan tiket pesawat. Dan untuk ERD-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada ERD tentang database pemesanan tiket pesawat, dan di dalam ERD ini terdapat 8 entitas. Kita mulai dari entitas pelanggan. Nah, di sini entitas pelanggan memiliki 5 atribut, yaitu usia, nomor telepon, nama, ID pelanggan, dan juga alamat. Dan entitas pelanggan berrelasi one to many dengan entitas reservasi dan berhubungan pelanggan mendaftar reservasi. Kemudian dalam entitas reservasi sendiri berrelasi dengan beberapa entitas lain seperti reservasi memilih lokasi dengan entitas one to one, dan di sini entitas dari atribut dari entitas lokasi adalah lokasi asal, lokasi tujuan, dan juga kode lokasi. Kemudian relasi yang kedua, relasi one to one dan berhubungan reservasi memilih jadwal, yang mana di entitas jadwal ini terkandung atribut kode jadwal, tanggal berangkat, dan jam tiba. Kemudian reservasi memiliki 6 atribut, yaitu ID pelanggan, kode jadwal, kode reservasi, kode lokasi, kode transaksi, dan juga kode kelas. Nah, di sini ID pelanggan bergaris bawah 2 karena berperan sebagai foreign key, dan yang bergaris 1 seperti kode reservasi dan misal kode lokasi di sini adalah berperan sebagai foreign key. Primary key. Kemudian entitas reservasi berrelasi one to one dengan entitas tiket, yang mana entitas tiket memiliki atribut kode tiket, kode reservasi, dan juga ID petugas. Dan relasinya adalah one to many dan berhubungan reservasi mencetak tiket. Reservasi juga berrelasi one to one dengan entitas transaksi, dan juga relasi one to one juga dengan entitas kelas yang memiliki atribut kode kelas dan juga tingkat kelas. Kemudian kita lanjutkan ke entitas petugas. Di sini entitas pelanggan memiliki relasi many to one dengan entitas petugas dan juga berhubungan pelanggan dilayani oleh petugas. Nah, entitas petugas di sini memiliki atribut seperti ID petugas dan juga nama petugas. Kemudian entitas petugas memiliki relasi one to many dengan entitas tiket, yang mana atribut yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian setelah petugas berrelasi dengan entitas tiket, lalu yang mana tiket itu mengandung data dari hasil reservasi tadi. Kemudian pelanggan melanjutkan relasi one to many terhadap entitas transaksi dengan hubungan pelanggan membayar transaksi. Nah, di sini transaksi memiliki 3 atribut, yaitu kode transaksi, metode bayar, dan juga jumlah biaya. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya.
Untuk selanjutnya adalah relasi antar tabel atau RAT. Pada RAT sendiri ya terdapat ada 8 tabel. Pertama ada tabel pelanggan, di mana dalam tabel pelanggan tersebut terdapat ID pelanggan sebagai primary key, ada nama, ada alamat, ada nomor telepon, dan usia. Selanjutnya ada tabel transaksi. Dalam tabel transaksi terdapat kode transaksi sebagai primary key, ada jumlah biaya dan metode bayar. Kemudian ada tabel jadwal. Dalam tabel jadwal tersebut terdapat kode jadwal sebagai primary key, ada tanggal berangkat, dan jam tiba. Selanjutnya ada tabel kelas, di mana di dalam tabel kelas tersebut terdapat kode kelas sebagai primary key, ada dan juga tingkat kelas. Selanjutnya ada tabel lokasi. Dalam tabel lokasi terdapat kode lokasi sebagai primary key, lokasi asal, dan lokasi tujuan. Selanjutnya ada tabel petugas, di mana dalam tabel petugas terdapat ID petugas sebagai primary key dan nama petugas. Kemudian ada tabel tiket. Dalam tabel tiket terdapat kode tiket sebagai primary key, ID petugas sebagai foreign key, dan kode reservasi sebagai foreign key. Dan yang terakhir ada tabel reservasi, di mana dalam tabel reservasi tersebut terdapat kode reservasi sebagai primary key, ada kode lokasi sebagai foreign key karena terhubung dengan tabel lokasi. Selanjutnya ada kode kelas, juga berperan sebagai foreign key karena terhubung dengan tabel kelas, di mana dalam tabel kelas tersebut terdapat kode kelas sebagai primary key. Selanjutnya ada kode jadwal, yaitu juga sebagai foreign key karena terhubung dengan tabel jadwal. Selanjutnya ada kode transaksi. Kode transaksi juga sebagai foreign key karena memiliki hubungan dengan tabel transaksi, karena dalam tabel transaksi tersebut terdapat kode transaksi di mana sebagai primary key. Kemudian ada ID pelanggan juga sebagai foreign key karena terhubung dengan tabel pelanggan yang di dalamnya terdapat primary key yaitu ID pelanggan. Selanjutnya di sini ada perintah SQL yang di sini adalah untuk menampilkan nama petugas yang membantu untuk reservasi pada tanggal 26 Desember 2021, dan ini adalah perintah query-nya atau query-nya. Di sini mari kita coba praktekkan dalam PHP MyAdmin. Nah, ini adalah hasil dari perintah SQL tadi, ya, di mana menampilkan nama petugas yang membantu reservasi pada tanggal 26 Desember 2021. Selanjutnya ada query, yaitu untuk menampilkan nama pelanggan yang memiliki jam berangkat selain jam 3 atau 15.00 WIB diurutkan dari jam berangkat terpagi. Dan ini adalah untuk perintah SQL-nya. Dan ini adalah hasil untuk nama pelanggan dengan jam berangkat dimulai dari yang paling pagi. Selanjutnya ada perintah SQL untuk menampilkan data pelanggan yang beralamat di Sleman dengan usia antara 25 tahun sampai 40 tahun dan diurutkan berdasarkan usia tertua. Dan ini adalah perintah SQL-nya. Ini adalah hasil dari running perintah SQL tadi untuk menampilkan nama yang beralamat di Sleman dan diurutkan dari usia paling tertua, yaitu 40 tahun, 33 tahun, 31, dan 25 tahun.
Selanjutnya ada perintah SQL untuk menampilkan jumlah penumpang berdasarkan tanggal berangkat. Dan ini adalah untuk perintah SQL-nya. Langsung saja kita coba kita running dalam PHP MyAdmin. Berikut adalah hasil dari perintah SQL tadi, yaitu jumlah penumpang pada tiap hari yang terdapat dalam database, yaitu pada 24 Desember terdapat 2 penumpang, 25 Desember terdapat 2 penumpang, tanggal 26 4 penumpang, dan tanggal 27 yaitu 2 penumpang. Selanjutnya adalah perintah SQL untuk menampilkan tingkat kelas tiket tertinggi dalam tabel kelas. Nah, dan ini adalah untuk perintah SQL-nya. Langsung kita coba running dalam PHP admin-nya. Nah, dan berikut adalah hasil dari perintah SQL, yaitu tingkat kelas tertinggi dalam tiket pesawat. Selanjutnya adalah perintah SQL untuk menampilkan jumlah biaya dan metode bayar dengan jumlah biaya di atas 2 juta dari tabel transaksi. Berikut adalah untuk perintah SQL-nya. Langsung kita coba running dalam PHP admin. Dan berikut adalah hasil dari running dari perintah SQL tadi, yang dimana menampilkan jumlah biaya di atas 2 juta dengan metode bayar dan metode bayarnya. Kemudian ada perintah SQL untuk menampilkan jumlah biaya. Ada perintah SQL untuk menampilkan kode jadwal, tanggal berangkat, dan jam berangkat berdasarkan jam berangkat, yaitu jam 1 siang dari tabel jadwal. Dan langsung kita coba saja untuk perintah SQL-nya dalam PHP. Dan berikut adalah untuk kode jadwal, tanggal berangkat, dan jam berangkat, yang dimana jam berangkatnya itu untuk hanya jam 1 siang, khusus jam 1 siang, yaitu ada di tanggal 24 Desember, 25 dan 26 Desember. Dan yang selanjutnya yaitu menampilkan ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon dengan alamat di luar Sleman dari tabel pelanggan. Ini adalah untuk perintah SQL-nya. Langsung kita coba untuk running dalam PHP admin. Nah, ini adalah hasil dari perintah SQL-nya tadi untuk menampilkan ID pelanggan, nama pelanggan, alamat di luar Sleman, dan nomor teleponnya. Selanjutnya ada perintah SQL untuk menampilkan rata-rata jumlah biaya dan metode bayar dengan metode bayar kartu kredit. Langsung kita coba untuk running dalam PHP admin. Nah, ini adalah hasil dari perintah SQL, yaitu rata-rata biaya dalam transaksi dengan metode bayar kartu kredit. Rata-ratanya adalah Rp1.475.000. Dan untuk yang selanjutnya, yaitu untuk yang terakhir, ada perintah SQL untuk menampilkan ID petugas dan nama petugas dari tabel petugas dengan nama petugas diurutkan dari abjad paling awal. Ini adalah untuk perintah SQL-nya.
Langsung kita coba untuk running dalam PHP admin. Dan ini adalah untuk hasil dari perintah SQL untuk cari ID pelanggan, dan nama petugas diurutkan dari abjad paling awal, yaitu ada Aninda Ari, Anissa Lutfi, Ari, Arya, Dimas, Varian, Gio, Putri, Ramdan, dan Rangga. Mungkin cukup sekian presentasi proyek akhir yang kami dapat sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.